mempersembahkan serial Sandiwara Radio, Putri Cadar Biru. Putri Cadar Biru. Iya, memangnya putri sempat apa? Enak saja. Mau mati ya mati saja sendiri. Hei, Bodoh. apa kalian memperkhianat kepadaku? Kalian pengecut. Kalian memuaskan. Kalian mau berkhianat. Akan bunuh kalian. Kok apa yang disebut-sebut? Iya, memangnya apa ikut sumber apa? Enak saja. Mau mati ya mati saja sendiri. Masa bodoh lah. Lah aku tidak tahu apa-apa kok. Ya, pokoknya aku tidak tahu apa-apa. Apa-apa. Putri Cadar Biru, sebuah sandiwara radio penuh tragedi menegangkan di kalangan rimba persilatan yang dikobarkan oleh seorang dara jelita akibat cinta yang kandas sebelum terbalas. Putri Cadar Biru, dialah si Ratu Lembah Cacat. Dia yang ditakuti oleh setiap kesatria karena ketinggian ilmunya, namun sekaligus dikagumi karena jelita tiada tara. Putri Cadar Biru, sebuah kisah menawan dengan latar belakang liku-liku perjuangan putra-putra Mataram dalam rangka mengusir penjajah kompeni dari bumi Jayakarta. Naskah karya Suarso Yusi Samsidar, teknik dan montase Igne Elfriede, musik oleh Frans Harius, dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-13 ini menampilkan Andreas sebagai Ki Gede Imam Madi, Ashari sebagai Ki Senggoro, dibantu oleh Ismedio, Slamet dan Diki. Pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, pertarungan antara Ki Gede Imam Madi dengan Ki Senggoro, mereka telah terlibat dalam upacara pertarungan yang dalam perkumpulan Jalulata merupakan upacara pamungkas apabila Jalulata menghadapi urusan yang sangat menentukan. Bagaimanakah akhir dari upacara tarungan itu? Dapatkah Ki Gede Imam Madi menyelesaikan urusan itu secara baik? Tidak mungkin. Usulmu itu usul yang tolol. Aku bukan anak ingusan yang bisa dibujuk-bujuk. Imam Madi, hari ini kalau tidak aku, harus kau yang mampus. Tidak semudah itu, Senggoro. Sekarang giliranmu menerima pukulan dan serangan dariku. Orang ajar. Imam Madi, kau terlalu menghina aku. Mengapa menghina, Senggoro? Permainan tongkat dan pukulanku adalah semuanya merupakan ilmu milik Jalulata kita. Sebagai orang yang berkedudukan paling tinggi dalam perkumpulan adalah wajar kalau aku adalah lebih barang setengah atau satu jurus darimu. Warat, kau harus mampus di tanganku, Imam Madi. Tidak mudah, Sobat. Apakah masih perlu kita teruskan, Senggoro? Sampai seorang di antara kita mampus, Imam Madi. Bagaimana dengan usulku? Jahanam kau, Imam Madi. Kau pikir aku ini apa? Kalau kau memang lelaki sejati, bunuhlah aku. Bunuh aku. Bunuh? Aku harus membunuhmu. Apakah kau tidak percaya pada jalan hidup yang kutawarkan? Jalan hidup? Aku mau jalan hidup ke kuburan. Senggoro, mengapa kau mencari celaka sendiri? Hentikan! Ayo hentikan! Mampus kau! Mampus! Hei, Haji, Iban, hai orang-orangku, serang! Serang! Serbu! Haji, Aruna, oi kalian, apakah kalian mau mengingkari perintahku? Kalian mau melawan perintahku? Iya, memangnya aku bersama apa? Enak saja. Mau mati ya mati saja sendiri.
Apa kalian berkhianat kepadaku? Kalian pengecut. Kalian memuaskan. Kalian mau berkhianat. Akan kubunuh kalian. Kok namaku disebut-sebut? Iya. Memangnya apa ikut sumber apa? Enak saja. Mati saja sendiri. Masa bodoh lah. Lah aku tidak tahu apa-apa kok. Ya, pokoknya aku tidak tahu apa-apa. Pokoknya aku tidak tahu apa-apa. Kalian yang namanya dipanggil, mengapa tidak menjawab? Apakah kalian takut? Mengapa takut? Kalau memang selama ini kalian sudah bekerja sama dengan Ki Senggoro dan kalian juga merupakan bawahannya, jawab, katakan terus terang. Ayo katakan, ayo katakan. Apakah kalian juga yang telah berlumur darah saudara kalian sendiri? Apakah kalian yang telah merencanakan makar untuk menghancurkan Jalulata? Jawab! Sungguh kalian orang yang tak bermoral, keji. Kalian berkelompok dengan bangsa asing, dengan penjajah kompeni untuk mencelakai saudara-saudaramu sendiri. Tiban, Raji, dan kau Taruno, kemari kalian. Dan siapa saja yang merasa berkomplot dengan Senggoro untuk menghancurkan perkumpulan, kemari. Ya, setelah kalian mencelakai saudara-saudara kalian sendiri, setelah kalian merencanakan untuk menghancurkan perkumpulan sendiri, apakah kalian masih punya muka untuk berada di tempat ini? Raji, dan kau Tiban, dan kau Taruno, serta semua saja yang bergabung dalam rencana busuk, kemari. Ayo tunjukkan dirimu. Ayo cepat, sebelum aku menciduk kalian dari tempat kalian berdiri. Ayo berdiri. Duh, ampunkan Ketua Pusat. Ampun, kami terkena bujukan. Kami orang sebawan, Ketua Pusat. Ampunkan kami, Ketua. Kami tidak tahu. Kami sungguh tidak tahu bahwa kami akan menjadi pengkhianat. Ampun, Ketua Pusat. Ampun. Raji. Rudo. Iya. Dan kau Tiban. Kalian tidak tahu. Coba siapa di antara kalian yang bersedia menjelaskan? Ayo, siapa yang bertanggung jawab atas kematian saudara-saudara sendiri? Siapa yang buka mulut? Akan diampuni. Siapa yang buka mulut? Akan dimusnahkan. Akan dimusnahkan semuanya. Semuanya. Tutup mulutmu, Senggoro. Mereka adalah orang-orang Jalulata. Ku jatuhi hukuman ataupun ku ampuni adalah urusanku. Diampuni. Diampuni. Semua akan dimusnahkan. Semuanya akan dimusnahkan. Baik. Kalian tidak mau bicara. Berarti kalian sendiri yang menginginkan hukuman berat. Baik, sahabat para Jalulata, dengarkan. Sebagian dari kalian yang sekarang berlutut adalah mereka yang berlumur darah saudaranya sendiri. Sebagian besar dari anggota Jalulata itu yang menyadari akan perbuatan teman-temannya yang keji kejam itu dengan serta-merta mengangkat tongkat dan dengan kemarahan yang memuncak, mereka menyerbu ke arah mereka yang sedang berlutut. Sesaat lagi akan terlihat pemandangan yang sangat mengerikan, di mana para Jalulata itu akan menghakimi teman-temannya sendiri secara ganas. Untunglah Ki Gede Imam Mahdi masih berhasil untuk mencegahnya. Tahan! Mengapa kalian jadi begitu lupa diri mau melakukan pembunuhan juga? Jika itu kalian lakukan terhadap mereka, jadi apa bedanya antara kalian dengan mereka yang tak bermoral, yang keji dan kejam? Korban beberapa orang sahabat tak berdosa yang telah tewas itu tak perlu ditambah dengan kematian yang lain. Apakah jika pelaku kekejian itu kalian bunuh, lantas sahabat-sahabat kita yang telah tewas bisa hidup kembali? Jalulata bukanlah perkumpulan sekawanan serigala yang suka menghirup darah orang-orangnya sendiri. Ketua Pusat yang bijaksana. Aku dan teman-teman memang orang-orang sebawahan Tetua Senggoro dan Tetua Caranggantung. Kami memang telah bersalah karena kami bergabung dan menjalankan perintah. Tetapi sesungguhnya aku katakan, Ketua Pusat, bahwa aku dan teman-temanku tidak pernah menumpahkan darah saudara kami sendiri. Selama ini memang kami dungu. Kami tidak tahu bahwa tindakan kami akan menimbulkan bencana bagi perkumpulan. Kami memang bersalah. Kami juga tidak mengharapkan pengampunan karena pengakuan ini. Tetapi sungguh kami sangat menyesal sekali, Ketua Pusat. Bagus. Sangat menyesal sekali. Kalian sendiri yang telah mengakui bahwa kalian bergabung dengan komplotan itu. Kalau kalian tidak membunuh korban-korban Jalulata itu,
Jadi siapa pembunuhnya? Semuanya akan dimusnahkan. Akan dimusnahkan. Semuanya. Apa maksudmu, Senggoro? Apa maksudmu memberikan ancaman itu? Kau tidak tahu bahwa aku bisa melindunginya dari kekejaman orang-orang sepertimu. Apa maksudmu semuanya akan dimusnahkan? Maksudnya perkataan itu, apa yang dimusnahkan semuanya? Kalian telah membuat pengakuan. Kalian juga telah menyesali perbuatan kalian. Untuk itu aku hargai kejujuran. Tetapi untuk mencegah jangan sampai pembunuhan Jalulata itu terjadi terus-menerus, ini harus dihentikan. Sobat-sobat, demi teman kita yang telah jadi tumbal, coba tolong katakan siapa pembunuh keji itu. Aku jamin keselamatan dirimu. Ketua Pusat, kami tidak takut kalau Andika menjatuhkan hukuman mati pada kami. Kami juga tidak takut Tetua Senggoro akan membunuh kami. Tetapi sesungguhnya aku katakan bahwa pelaku pembunuhan itu bukan Tetua Senggoro. Akan tetapi aku tak dapat menjelaskan kepada Andika. Oh, maaf sekali. Sahabat-sahabat, aku hargai keberanianmu untuk berkata jujur. Akan tetapi apakah selama ini kebaikan Jalulata yang kau huni selama berpuluh-puluh tahun sedikit pun tidak menyisa dalam dirimu? Apa engkau akan tega membiarkan Jalulata akan dihancurkan oleh tangan-tangan kotor yang tidak bertanggung jawab? Apakah kalian sampai hati saudara-saudaramu akan dibantai satu demi satu, mereka yang tidak berdosa itu? Ketua, kebaikan Andika membuat aku malu kepada diriku sendiri. Tetapi sesungguhnya Ketua, aku tak bisa mengatakannya. Mengapa? Mengapa, sobat? Apakah kau takut akan ancaman Ki Senggoro itu? Aku berjanji di depan Jalulata bahwa aku akan melindungimu dengan taruhan nyawa Imam Mahdi. Apakah kau begitu pengecut? Begitu memuakan? Sehingga karena ancaman saja kau akan membiarkan Jalulata dihancurkan orang? Baiklah Ketua. Aku memang pengecut. Aku memang memuakkan. Tetapi Ketua, aku tetap tidak bisa mengatakan. Oh, mengapa kau memilih bunuh diri, sobat-sobat? Apakah kau diancam? Siapa yang mengancammu? Siapa? Katakan. Aku Imam Mahdi berjanji akan membelamu. Tidak mungkin. Sia-sia. Aku kasihan mereka. Siapakah? Siapakah mereka yang harus dikasihani? Katakan, ayo katakan. Kasihan mereka. Mereka siapa? Ayo katakan. Mengapa kau masih takut juga? Siapa yang mengancammu? Katakan, aku Imam Mahdi dan seluruh sahabat Jalulata akan membelamu. Imam Mahdi, jangan kau ganggu orang yang sedang sekarat. Biarkan dia pergi ke neraka dengan tenang. Senggoro, kau sungguh-sungguh manusia yang tak punya hati. Apakah kau pantas mentertawakan orang sendiri yang sedang meregang nyawa? Mana ada orang sendiri? Dia memang pantas mati. Bagiannya memang mati. Senggoro, sekali lagi kau tertawa, kau akan rasakan pukulan guntur seketi. Sahabat-sahabat, yo, katakan. Percuma, tak ada yang bisa menolong. Tak ada. Mustahil tak ada yang bisa menolongmu. Aku yang akan menolongmu. Ayo katakan, untuk kebaikan Jalulata kita. Katakan saja, jangan takut. Jangan kau takut. Tidak mungkin. Ketua Pusat, ada yang sangat mencurigakan. Apakah Andika sudah mengetahui? Apa saranmu, Tetua Belupo? Aku belum bisa mengatakan. Tetapi jelas, sahabat kita itu berada dalam tekanan yang luar biasa. Jika hanya jiwa dia yang terancam, dengan jaminan Andika, tentunya dia tidak perlu takut lagi. Tetapi tampaknya ada bagian lain yang terancam hebat. Mungkinkah? Tetua Belupo, cukup. Aku tahu sekarang. Apakah keluarganya tinggal di luar markas? Benar, Ketua Pusat. Beberapa anggota keluarganya
dan keluarga beberapa anggota Jalulata yang lain memang tinggal di luar markas kita. Celaka. Keluarga mereka lah yang diancam. Diancam akan dimusnahkan semuanya. Hei, kemana Senggoro? Kemana dia? Tangkap dia! Kemana Senggoro, ha? Mengapa kalian yang keluarganya tinggal di luar markas dan jiwa seluruh anak istri terancam tidak mau membuka mulut? Kemana Senggoro, binatang? Ketua pusat, bukan kami tidak setia kepada Andika. Bagaimana anak istriku? Bagaimana nasib mereka? Bukan kami tidak setia. Kami sebenarnya masih berharap. Berharap anak istri tidak diganggu. Biarlah kami yang menanggung nasib malang ini. Tetapi anak istriku, bagaimana? Bagaimana? Baik, kalian tunggu di sini. Aku akan mengejar binatang itu. Tetua Pelupuh, harap jaga para sahabat ini, jangan biarkan orang lain mengganggu mereka. Aku akan segera kembali. Hop! Kejadian sudah terlanjur begini. Kalian tidak juga mau bicara. Kalau memang bukan Tetua Senggoro yang melakukan pembunuhan ataupun ancaman, mengapa kalian tidak menyebutkan siapa? Siapa dia? Tetua Pelupuh, nasi sudah jadi bubur. Bicara atau tidak bicara, nasib anak istriku sudah sukar diramalkan. Yang melakukan pembunuhan terhadap para sahabat Jalulata adalah Tetua Caranggantung dan Tetua Kedali. Apa katamu? Apakah kamu tidak sedang mengikut? Tidak. Awas. Jaga mulutmu dari fitnah. Tetua Caranggantung dan Tetua Kedali adalah orang-orang terdekat dengan Ketua Pusat. Ya, betul. Kamu itu. Bahkan Kideruk Jalulata tua yang tugasnya menjaga barang-barang pusaka pun mereka bunuh. Kurang ajar. Jahanam lahir dari batu kayu. Begitukah tindakan orang-orang kepercayaan Ketua Pusat? Sungguh makhluk-makhluk hina yang tak pantas lahir dari perut ibunya. Kalian juga ikut bersalah. Kalian menyimpan rahasia ini. Setelah bencana datang menimpa, kalian baru buka mulut. Entah hukuman apa yang harus dijatuhkan oleh Ketua Imam Mahdi kepada kalian. Dengan mengempos seluruh tenaganya, Ki Gede Imam Mahdi mengerahkan tenaga kemampuan ilmu lari cepatnya menuju tepi hutan yang berbatasan dengan pesawahan, di mana terdapat perumahan keluarga para Jalulata yang sederhana. Demi Sang Murbeng Alam, aku bersumpah, jika keluarga para sahabat Jalulata yang bermukim di pedesaan luar hutan itu telah diminasakan musuh, aku akan basmi habis seluruh dalang-dalangnya. Nah, itu dia perkampungan itu. Mengapa begitu sepi? Apa itu? Celaka. Apakah yang disaksikan oleh Ki Gede Imam Mahdi setelah ia tiba di dekat perumahan keluarga Jalulata itu? Serasa ingin meledak dadanya oleh api kemarahan. Di depan matanya kini terlihat pemandangan yang sangat mengerikan. Ada belasan wanita terbunuh dengan cara yang sangat mengenaskan. Ada kurang lebih 20 anak-anak yang masih di bawah umur maupun yang sudah remaja. Semuanya binasa dengan tubuh remuk karena pukulan benda keras. Untuk beberapa saat, Ki Gede Imam Mahdi merasa alam sekitarnya seakan berputar. Hanya hewan yang sanggup berbuat seperti ini. Jika manusia yang pernah dilahirkan oleh ibunya tak mungkin mampu membunuh wanita-wanita dengan cara biadab ini. Senggoro! 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 Mengapa kau sembunyikan buntutmu, Senggoro? Keluar kau! Perbuatan membunuh anak-anak dan wanita yang tak berdaya adalah perbuatan hina, keji, biadab. Senggoro! Jangan kau kira bisa menyembunyikan diri dariku. Meskipun ke sudut langit, kau harus sanggup membayar hutang jiwa para Jalulata dan keluarganya. Paman Raja Pengemis, mengapa kau berteriak-teriak seperti itu? Apakah kau sudah edan? Bagus. Sekarang jelas. Terang seperti hari siang. Senggoro bekerja sama dengan Pringgading. Nona Eka, di mana kau sembunyikan Senggoro? Jangan pakai Nona, Paman Raja Pengemis. Aku bukan keturunan campuran bule yang pantas dipanggil Nona. Sebut saja Nini. Kau belum menjawab pertanyaanku, Nini. Kau pikir aku ini gadis macam apa, Menyembunyikan pengemis tua dan rombeng seperti Ki Senggoro.
Kalau mungkin aku berpikir untuk menyembunyikan pengemis, paling tidak juga rajanya. Paman Raja Pengemis, nampaknya belum lama ini ada pembunuhan di tempat ini. Anyir baunya. Wah, sungguh tajam lidahmu, Nini. Kau sudah tahu, tanganmu sudah berlumur darah, tak mungkin seorang dari Senggoro sanggup membantai sekian banyak orang. Nini Eka, mengapa kau bunuh orang-orang lemah ini? Hei, bagaimana kau begitu yakin aku yang telah ikut berbuat, Paman? Lihatlah, apakah pada tubuh mereka ada bekas ujung pedang? Tutup mulutmu. Kalau bukan Nini Eka atau orang Pringgading yang membantu Senggoro untuk membantai keluarga Jalulata ini, habis siapa sih semua ini? Nini Eka, kau pasti tahu perbuatan siapa ini. Tahu atau tidak, itu bukan urusanmu, Paman. Lagi pula, seperti orang kurang pekerjaan, membunuhi anak-anak dan perempuan-perempuan kotor seperti ini. Nini Eka, aku tidak sedang main-main. Aku sungguh-sungguh. Main-main boleh, sungguh-sungguh juga boleh. Aku bersedia saja. Parat kau. Paman Raja Pengemis, apakah pantas kau sebagai seorang ketua sebuah perkumpulan besar menyambut tamu seorang gadis dengan cara begini? Nini, jangan kau keterlaluan. Kau memang orang Pringgading, dan di hutan Kelentung ini tentu saja adalah tamuku. Tetapi aku tahu kedatanganmu ini membawa rencana busuk. Mana gurumu? Mana Nini Susur? Lebih baik aku bicara dengannya. Yang ada aku, yang ditanyakan malah guruku Nini Susur. Memang meskipun aku lebih muda, tak bisa aku dibandingkan dengan guruku. Semuanya selalu mengingat guruku, tanpa mengingat muridnya yang pertama, Paman Raja Pengemis. Apakah karena kau merasa dirimu masih tampan, lalu tidak menghiraukan sama sekali kepadaku? Bocah ini bicara sengaja cengengesan, menyinggung-nyinggung soal tampan dan segala macam. Sedang menyembunyikan rencana apa sebenarnya? Ataukah masih ada yang ditunggu? Biarlah, aku ingin tahu siapa saja yang akan digiringnya ke hutan Kelentung ini. Paman, bukankah benar perkataanku? Benar apa? Ini Eka, aku tahu kau sedang menunggu sesuatu atau seseorang. Katakan siapa mereka. Syukurlah kalau Paman sudah tahu, Paman Raja Pengemis. Hari ini adalah hari terakhir riwayat perkumpulan Jalulata. Kau tahu siapa saja yang datang? Dengarkan, Paman. Jangan kaget lalu kelenger. Aku datang bersama Pringgading, guru dan saudara-saudara seperguruanku. Bersama Gurung Tambur, bersama company. Aku tahu itu. Saudara pendengar, kemanakah Ki Senggoro? Dan benarkah Nini Eka datang dengan sebuah rombongan besar untuk menghancurkan Jalulata? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Putri Cadar Biru dalam episode ke-17 dengan judul Aji Sastra Kasih. Sampai jumpa.